Halo semuanya, ketemu lagi di video kali ini. Nah, video kali ini saya akan share ke kalian gimana sih memunculkan rumus langsung ke data pivot table kalian. Nah, jadi misalkan kalian punya data seperti ini data yang simple banget pivot table-nya. Ada merek mobilnya, ada penjualannya, ada harga modal. Nah, kemudian kalian ada kebutuhan untuk menambahkan kolom baru atau data baru yang sebetulnya bisa dihitung dengan data yang sudah ada atau dari kolom yang sudah ada. Jadi saya akan bahas 3 skenario. Yang pertama kita akan membahas gimana kalau misalkan kalian mau menambahkan rumus yang merupakan hasil penjumlahan atau pengurangan atau apapun itu dari 2 kolom yang sudah ada atau 2 data yang sudah ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan share ke kalian caranya mengalihkan atau menjumlahkan atau mengolah data dari kolom yang sudah ada. Kemudian kita kombinasikan dengan angka yang sifatnya absolut. Jadi misalkan kali 10% atau ditambah 1 juta dan sebagainya. Kemudian di skenario ketiga adalah kombinasi keduanya. Jadi mungkin kita kurangkan 2 kolom, kemudian kita akan kalikan dengan angka tertentu. Oke, jadi gimana caranya? Ini gampang banget. Jadi kalian tinggal klik saja pivot table yang sudah kalian buat itu. Nah, di sini kemudian kalian ke pivot table analyze. Itu biasanya muncul ketika kalian sudah aktifkan salah satu sel di pivot table-nya. Klik pivot table analyze. Nah, kemudian di sini ada tombol yang namanya fill, items dan sets. Nah, kalau sudah klik saja. Nah, kemudian di bagian pertama ada yang namanya calculated fill. Nah, ini adalah menu yang kita pakai untuk bisa menambahkan rumus ke pivot table kita. Jadi kita klik. Nah, dia muncul seperti ini. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu sedikit artinya apa. Jadi di bagian name ini kalian mau memberikan nama apa ke data baru yang akan kita hitung atau kita akan berikan rumusnya. Ini contoh, misalkan saya mau menghitung penjualan bersih. Jadi saya ketik penjualan bersih. Kemudian di tab formula, dia itu secara default tulisannya sama dengan 0. Nah, ini dihapus saja karena kita mau bikin dengan data yang berbeda. Nah, jadi untuk kolom penjualan bersih ini, apa data yang mau kita pakai? Nah, dalam definisi saya, penjualan bersih itu adalah penjualan dikurang harga modal. Jadi kita akan memakai skenario yang pertama, kita pakai 2 data atau 2 kolom yang sudah ada di pivot table kita. Jadi misalkan penjualan bersih adalah kolom penjualan dikurangi kolom harga modal, maka kita tidak perlu lagi ketikkan atau masukin angkanya secara manual. Tapi lihat di bagian bawah ada yang namanya fill. Fill ini adalah data-data yang memang kita sudah punya di pivot table kita. Jadi kalau teman-teman mau menghitung penjualan bersih yang merupakan penjualan dikurang harga modal, klik dulu penjualannya, kemudian klik insert fill. Nah, ini nanti kalau diklik dia akan naik ke atas. Jadi kayak formulanya adalah sama dengan penjualan. Nah, penjualan dikurang, maka kita ketikkan minus atau tanda kurang harga modal. Kita klik lagi harga modalnya. Jangan lupa klik insert fill. Nah, jadi seperti ini. Penjualan bersih adalah sama dengan penjualan dikurang harga modal. Kalau sudah bisa diklik add. Kalau diklik add, nah dia langsung menambahkan di sebelah sini penjualan bersihnya, langsung masuk ke kolom atau kita bisa langsung klik OK saja. Nah, langsung muncul penjualan bersih yang merupakan penjualan kurang harga modal. Jadi 2,9 M ini yang ada di data pivot table kita itu merupakan penjualan dikurang harga modal. Ya, langsung muncul, jadi tidak perlu lagi manual. Kalian copy dulu pivot table-nya ke slide yang lain jadi data mentah. Kemudian baru dikasih rumusnya secara manual, kemudian mungkin copy lagi atau dimasukkan ke pivot table, itu akan lama banget, jadinya tidak efisien. Nah, ini skenario yang pertama yang merupakan rumus dari 2 kolom atau 2 data yang sudah ada. Nah, berikutnya misalkan saya mau menghitung pajak penjualan, misalkan PPN kita sudah 11%. Ya, misalkan 11% dari nilai penjualannya. Nah, ini kan agak sedikit berbeda, kita coba pakai 1 kolom. Tapi kemudian dikombinasikan dengan angka absolut atau angka mutlak, entah itu 11%, 1 juta, dan sebagainya. Caranya sama, kita ke pivot table analyze, kemudian klik lagi fill items dan sets, pilih calculated fill. Nah, di atas kita mau kasih nama apa? Misalkan PPN 11%, formulanya sama dengan penjualan. Klik insert fill supaya naik ke atas, dikali 11%. Nah, ini bisa seperti ini, kali 11%. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sudah langsung muncul, jadi 996 juta ini merupakan 11% dari kolom penjualan. Jadi untuk Avanza itu 9M 61 juta dikali 11%, maka muncullah 996 juta. Ya, jadi ini gampang banget. Nah, berikutnya kita akan membahas skenario ketiga,
Misalkan skenario ketiga ini kita mau menghitung laba bersih. Contohnya kita punya rate-nya adalah 20% dari penjualan dikurang harga modal. Ya kalau tadi kita sudah cari penjualan dikurang harga modal. Hasilnya penjualan bersih. Tapi kita akan hitung lagi dari awal. Jadi kita pingin menghitung laba bersih. Laba bersih yang merupakan 20% dikali penjualan dikurang harga modal. Bisa atau tidak? Tentu bisa. Jadi kita langsung saja seperti tadi. Balik lagi fill items dan sets. Kemudian klik calculated fill. Nah di sini kita akan memasukkan namanya dulu. Misalkan namanya laba bersih. Formulanya adalah sama dengan 20% dikali buka kurung. Nah kemudian kan tadi kita mau laba bersihnya 20% dikali penjualan dikurang harga modal. Maka caranya sama kayak tadi. Klik penjualannya, kemudian insert fill, dikurang harga modal, insert fill lagi, jangan lupa tutup kurung. Nah jadi ini cara membaca rumusnya adalah sama dengan 20% dikali dalam kurung. Nah kita kurangi dulu penjualan dikurang harga modal yang merupakan kolom penjualan bersih dikali 20%. Seperti itu caranya. Sudah kita klik OK. Nah udah langsung muncul. Jadi 587 juta ini harusnya merupakan 20% dari penjualan dikurang harga modal atau 20% dikali penjualan bersih sebetulnya. Seperti itu. Jadi ini fleksibel banget. Kalau kalian sudah paham caranya menambahkan rumus pivot table, itu tuh bisa dikombinasikan dengan tadi dua kolom, diolah bisa ditambah, bisa dikurang dan lain-lain. Kemudian satu kolom dikali angka tertentu, 11%, 1 juta dan sebagainya bisa. Atau kombinasi angka dikali dua kolom yang diolah lebih lanjut. Seperti itu. Jadi ini harusnya gampang banget. Dan semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Jadi itu tutorialnya. Gimana caranya kalian bisa menambahkan rumus langsung ke pivot table. Segitu saja dari saya. Terima kasih semuanya.